Mau OTW dulu. OTW nih. Bab 2171. Bai Hanyan, bagaimanapun, memandang Tang Zichen, matanya seolah bertanya apakah Tang Zichen mengerti, dan apakah dia ingin dia melakukannya lagi. Saat itu, Tang Zichen berkata, tidak perlu, jika Bai Hanyan ingin berlatih, saya akan membimbing. Apa? Mungkinkah kamu juga berlatih tingkat ke-9 dari surah Divine Blade? Tatapan Johnny itu provokatif dan bertanya. Tentu saja, dan jauh lebih kuat darimu. Jika kamu tidak percaya padaku, jangan ragu untuk bergerak dan aku akan mengalahkanmu dengan setengah gerakan. Mulut penuh, Jonathan menebas Tang Zichen. Tang Zichen menggerakkan tangannya, tetapi sebelum pisau Johnny jatuh, Tang Zichen menebas perut bagian bawahnya. Jika kamu bergerak sekali lagi, bagian bawahnya akan hilang. Kamu. Tang Zichen meletakkan pisaunya dan berkata, patah dan patah, kamu sangat terlatih, tapi terima kasih, Smoke, ayo pergi. Oke, Johnny, terima kasih, ayo pergi. Bai Hanyan berbalik untuk pergi bersama Tang Zichen. Mimosa ini. Johnny membeku di sana, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah keluar dari gua, Bai Hanyan bertanya, kakak Zichen, apakah kamu benar-benar berlatih sampai tingkat ke-9? Atau apa? Wow, lihat sekali saja. Ya, selama ada template, saya bisa mempraktikkan semuanya dalam sekejap. Yai, saya benar-benar menemukan jalan pintas dengan sangat cepat. Tang Zichen juga sangat senang di dalam itu akan menghemat waktu yang tidak diketahui. Kamu terlalu mesum, kata Bai Hanyan dengan penuh kekaguman. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari atas lembah. Bai Hanyan, keluarlah, aku tahu kamu bersembunyi di suatu tempat. Bai Hanyan mendongak dan dengan sibuk berkata, ini Lin Huajun. Tang Zichen juga melihat ke langit lembah. Itu adalah seorang pria dengan tubuh kurus dan lemah. Pria ini adalah Lin Huajun yang baru saja tiba, dan Bai Hanyan serta Tang Zichen kebetulan berada di gua Johnny. Jadi ketika Lin Huajun datang, dia tidak menemukan Bai Hanyan di guanya, jadi dia berteriak di tengah langit. Tang Zichen mendengus, sekarang kita bisa naik dan merawatnya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen bergegas. Awalnya, Tang Zichen hanya berlatih ke lapisan ke-7 sementara Lin Huajun telah berlatih ke lapisan ke-9, yang mungkin agak menggantung, tetapi dia tidak berharap menemukan jalan pintas ke template dan hanya semuanya tiba-tiba Tang Zichen juga berlatih ke lapisan ke-9. Bai. Lin Huajun ingin berteriak lagi ketika dia melihat Bai Hanyan dan seorang pria tampan terbang bersama. Pertama kali Lin Huajun melihat Tang Zichen, dia merasa sangat tidak disukai. Bai Hanyan, kamu akhirnya keluar. Tatapan Lin Huajun dingin, matanya menyapu Tang Zichen. Jika Bai Hanyan, kubis yang bagus, melengkung, Lin Huajun bersumpah dia akan membunuh Tang Zichen. Tang Zichen berkata, apa maksudmu kamu akhirnya keluar? Kamu hanya berteriak sekali dan kami keluar, oke. Buatlah seolah kamu berteriak jutaan kali sebelum kami berani keluar. Kamu apa? Lin Huajun memandang Tang Zichen dengan niat membunuh. Tang Zichen berkata, bukankah ini cukup jelas? Apakah kamu harus membiarkan seorang gadis menunjukkan keintiman apa yang ada di depanmu? Kalian. Lin Huajun sangat marah, menatap Bai Hanyan dan meraung, Bai Hanyan, tidak heran kamu menolak ajakanku, kamu. Bai Hanyan tidak ingin menyinggung Lin Huajun dan berkata, Lin Huajun, sekarang setelah kamu melihatnya, aku harap kamu tidak akan menggangguku lagi. Tentu saja, aku yakin kamu akan menemukan yang lebih baik daripada saya. Tinggal mulut. Lin Huajun sangat marah. Hatinya sangat tidak bahagia, terlalu menyedihkan bahwa wanita cantik seperti itu telah didahului oleh orang lain. Lin Huajun, apa lagi yang kamu inginkan? Mati, teriak Lin Huajun. Kamu ingin membunuhku? Benar, Jalang, berkat aku mengejarmu begitu lama, kamu bahkan menipuku untuk tidak jatuh cinta saat berada di Akademi Abadi.
Hati Tang Zichen hehe sedikit. Lin Huajun ini juga sangat bodoh. Ketika seorang wanita mengatakan dia tidak ingin jatuh cinta, apakah dia benar-benar tidak mau? 1089 Tidak seperti kamu saja. Jika Anda bertemu dengan yang sebenarnya, apa yang tidak membuat jatuh cinta? Lama pergi ke belakang pikiran. Fakta juga membuktikan bahwa Bai Hanyan bertemu seperti pertemuan pertama bersedia membuatnya murah. Orang ini adalah Tang Zichen. Hati Tang Zichen cukup menyegarkan untuk menjadi seorang pria sejauh dirinya, juga sungguh tidak sia-sia sebagai seorang pria. Sayang sekali Tang Zichen sudah melewati usia perselingkuhan itu dan tidak memiliki dorongan itu di dalam hatinya. Alangkah baiknya jika masih di masa lalu. Meskipun Bai Hanyan dan Lin Huajun berusia beberapa juta tahun, usia mental mereka setara dengan 20 tahun Tang Zichen ketika dia berada di alam fana dan alam abadi dengan mudah jutaan, puluhan juta, dan bahkan ratusan juta tahun. Tetapi waktu berlalu terlalu cepat di sini, dan kultivasi tertutup biasa puluhan ribu atau ratusan ribu tahun akan berlalu. Dengan perhitungan ini, jutaan tahun masih sangat muda, dan belum mengalami apapun di semua. Bai Hanyan tersipu sedikit, memang dia agak malu. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan pernah membuang waktu untuk jatuh cinta di Akademi Abadi, tapi dia akan melakukan itu pada Tang Zichen. Tang Zichen berkata, Lin Huajun, belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Kamu telah menyentuh wanitaku, aku ingin kamu mati. Setelah mengatakan itu, Lin Huajun membunuh Tang Zichen dengan satu tebasan. Saat ini, banyak orang dari gua keluar untuk menonton. Tang Zichen memiliki senyum menghina di bibirnya. Level Lin Huajun ini tidak sebagus Johnny barusan. Johnny barusan, wilayahnya baru di tahap awal immortal atas, tetapi Sura Divine Saber telah mencapai level ke-9, dan dia masih lebih terlatih daripada Lin Huajun. Tentu saja, dengan perbedaan satu tingkat di alam, tidak peduli seberapa kuat Sura Divine Dagger itu tidak sekuat milik Lin Huajun. Tang Zichen berada di posisi yang sama seperti tadi. Tang Zichen melakukan gerakan yang sama lagi seperti barusan, hanya setengah gerakan, dan pisau Tang Zichen ada di atas Lin Huajun entah di mana. Lin Huajun bodoh di udara, seolah-olah dia tidak berani menggerakkan satu otot pun, seolah-olah dia menggerakkan satu otot, tidak ada yang tersisa, hawa dingin melewati tulang punggungnya ke otaknya. Jika kamu pindah sekali lagi, kamu akan menjadi seorang Kasim. Apakah kamu ingin menjadi seorang Kasim? Tang Zichen bertanya. Lin Huajun, yang mati-matian mencoba membunuh sekarang berkeringat dingin. Saudaraku, jangan impulsif. Lin Huajun berkata, setelah melihat betapa kuatnya pihak lain, orang-orang menjadi berperilaku baik. Saya ingin menjadi impulsif. Bagaimana mungkin seseorang yang berani memukul Bai Hanyan membuat saya tidak impulsif? Kakak, salah paham, aku benar-benar tidak tahu dia punya pacar sebelumnya. Dia tidak pernah berkata jika aku tahu, aku tidak akan pernah melecehkannya. Bai Hanyan terbang dan berkata, Zichen, lupakan saja. Bai Hanyan tidak ingin menyinggung perasaannya karena ini, lagi pula, dia masih punya keluarga. Tang Zichen berkata, anggap dirimu beruntung, dan belum berterima kasih kepada penyelamatmu. Hanya terima kasih. Lin Huajun, jangan ganggu aku di masa depan. Oke, tidak, saya tidak mau, bisakah saya pergi sekarang? Lin Huajun sangat tertekan dan bertanya kepada Tang Zichen, tidak menyangka bahwa Bai Hanyan telah menemukan orang yang begitu kuat. Gulungan. Ya, Lin Huajun berlari pergi. Tang Zichen melihat sekeliling dan melihat ada ratusan orang yang menonton. Tang Zichen merasa bisnis ada di sini, dan segera berteriak, semuanya, jika ada yang berpikir saya masih baik, mereka bisa datang kepada saya untuk meminta bimbingan, 5 koin abadi sekaligus. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang kembali ke guanya, tidak tahu apakah ada yang akan datang kepadanya untuk meminta petunjuk.
Namun, mengalahkan Lin Huajun kali ini memang tidak mengejutkan seperti mengalahkan 4-3 tahun lalu. Tidak lama kemudian, Bai Hanyan terbang masuk dan berkata, 5 koin abadi untuk menemukanmu petunjuk sekali. Ya, apakah ada masalah? Pasti tidak ada yang mau. Bagaimana kamu tahu tidak ada yang mau? Ada orang di luar barusan membicarakannya, mengatakan bahwa kamu gila karena menginginkan koin abadi, dan 5 koin abadi untuk membimbingmu sekali adalah kesepakatan yang bagus dan 1 koin abadi untuk memandumu 100 kali lebih seperti itu. Alis Tang Zichen berkerut dan berkata, itulah yang dikatakan orang-orang di luar. Ya, tepat setelah kamu terbang ke dalam gua itulah yang dibicarakan orang-orang di luar. Apa-apaan, 1 koin abadi untuk membimbing 100 kali, aku sakit, bimbinganku pasti bernilai 5 koin abadi sekali. Orang-orang ini, sepertinya mereka tidak pantas mendapatkan bimbinganku. Katakan saja, sekarang aku telah melangkah ke tahap immortal atas tengah, saya tidak ingin tinggal di sini lagi, saya akan pergi ke lembah di sebelah tahap immortal atas tengah. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang keluar dari gua. Bai Hanyan sibuk mengejarnya, bagaimana denganku? Kamu, tentu saja kamu hanya akan terus berlatih Surah Divine Blade di sini, aku tidak bisa membawamu pergi, kamu bahkan belum mencapai tahap tengah immortal atas, dan kamu tidak bisa ikut denganku. Bai Hanyan tampak bingung. Kalau begitu aku akan pergi, sampai jumpa lagi jika itu takdir, kata Tang Zichen. Hidung Bai Hanyan sakit, dia akhirnya tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang tetapi tidak mendapatkannya, dan pada saat ini, dia sepertinya sedikit mengerti bagaimana perasaan Lin Huajun, Johnny dan orang lain yang mengejarnya. Tang Zichen. Setelah terbang beberapa puluh meter jauhnya, Bai Hanyan berteriak. Apakah ada yang lain? Bai Hanyan bertanya, apakah kamu sama sekali tidak memiliki perasaan terhadapku? Kamu mau jadi pacarku juga? Tang Zichen bertanya. Bai Hanyan hampir tidak mati karena marah, bukankah itu sudah cukup jelas? Meskipun Bai Hanyan biasanya adalah orang yang halus, ketika dia bertemu seseorang yang sangat dia sukai, bahkan wanita yang paling halus sekalipun akan meledak dengan keberanian yang luar biasa. Bai Hanyan berkata dengan lantang, ya aku sangat ingin menjadi pacarmu, apakah kamu menginginkanku? Di lembah di belakang Bai Hanyan, banyak orang berteriak dengan wow. Di tengah kerumunan ada juga beberapa pria yang mengejar Bai Hanyan sebelumnya, dan pria itu langsung terbang, termasuk Johnny. Hanya kamu, Bai Hanyan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan jatuh cinta di Akademi Keabadian? Semua pria itu tampak tertekan, merasa bahwa Bai Hanyan telah bertindak seperti bunga teratai putih sebelumnya, tetapi sekarang dia bertindak begitu berani terhadap pria lain. Bai Hanyan tidak tega memperhatikan pria-pria itu saat ini, matanya menatap lurus ke arah Tang Zichen dengan harapan di matanya, berharap Tang Zichen akan memberinya jawaban positif. Saat ini, dia tidak ingin ada aib atau malu. Wanita tergila-gila pada cinta juga sangat menakutkan. Tang Zichen menatap mata penuh harap Bai Hanyan dan tidak tahu bagaimana menolaknya. Namun, Tang Zichen benar-benar sedang tidak ingin memikirkan wanita saat ini, dan dia tidak tahu apakah itu karena dia sudah tua. Setelah ragu sejenak, Tang Zichen berkata, Bai Hanyan, terima kasih atas cintamu padaku, tapi aku benar-benar tidak punya rencana untuk mencari pacar di Akademi Abadi. Teriak Bai Hanyan. Tang Zichen sibuk berkata, sungguh aku tidak berbohong padamu. Bai Hanyan menunjuk Tang Zichen dan berteriak, kamu mencuri dialogku. Tang Zichen tiba-tiba bereaksi terhadap fakta bahwa Bai Hanyan juga menolak pelamarnya dengan cara yang sama sebelumnya. Tang Zichen terdiam, aku benar-benar tidak mencurinya. Baiklah, tidak ada lagi omong kosong denganmu, kamu juga harus bergegas dan melatih Surah Divine Blade bagaimanapun, kamu harus percaya bahwa kamu akan menemukan yang lebih baik dariku.
Bai Hanyan menangis lebih sedih lagi. Hanya ini yang dia katakan kepada orang lain. Hari ini akhirnya gilirannya. Apakah ini pembalasan? Tang Zichen akhirnya berkata, jika ada yang menggertakmu di masa depan, datanglah padaku, aku pasti tidak akan melepaskannya. Cinta tidak baik di masa depan. Tang Zichen hanya terbang dengan ini. Woho! Bai Hanyan menangis sedih saat dia melihat punggung Tang Zichen. Johnny bersenandung, Bai Hanyan, kamu sekarang akhirnya merasakan hati kami untuk mengejarmu. Jujur saja, aku benci Tang Zichen tadi, tapi saat ini, aku benar-benar mengaguminya. Hahaha. Pria lain juga berkata, ya aku mengaguminya dan juga iri padanya. Bai Hanyan, lupakan dia tidak menyukaimu, sama seperti kamu tidak menyukai kami, tidak ada gunanya, lebih baik menemukan seseorang yang mencintaimu, seperti saya. Bai Hanyan mendengus, maukah kalian menyerah mengejarku? Tentu saja tidak, jangan menyerah. Hatiku untukmu bertahan selamanya. Orang-orang itu panik untuk menyatakan posisi mereka. Bai Hanyan berkata, jadi, seperti kalian, aku tidak akan pernah menyerah dan mencintai hatinya untuk waktu yang lama. Sial. Beberapa pria tertekan dan dikutuk, tetapi itu membuat mereka mundur. Tang Zichen datang ke sebelah lembah tempat dia berlatih Surah Divine Blade. Apa yang harus saya lakukan untuk menarik orang lain datang kepada saya untuk meminta bimbingan? Bagaimana dengan memberi saya keuntungan besar lagi? Tang Zichen dengan santai mencari Meet Upper Immortal untuk bertanya, halo, siapakah orang di kelas Meet Upper Immortal kita yang telah berlatih ke level tertinggi dari Surah Divine Blade? Tang Zichen terlalu tak tahu malu untuk mengatakan kelas kita itu adalah peniruan. Orang yang ditanya berkata, lantai 13 sekarang. Wow, itu mengesankan. Ya, kamu orang baru di sini, bukan? Oh, tidak, saya juga berlatih ke lantai 13, kata Tang Zichen. Tidak mungkin, kita berada di kelas menengah atas abadi. Semua orang tahu bahwa hanya satu orang yang telah berlatih ke tingkat ke-13 pedang Dewa Surah. Pria itu memandang Tang Zichen dengan tidak percaya dan berkata, Tang Zichen tersenyum dan berkata, saudaraku, berapa banyak lapisan yang telah kamu latih? Lantai 10. Pria itu sibuk berkata. Tang Zichen berkata, katakanlah, saudaraku, aku ditakdirkan bersamamu, aku akan membimbingmu, kamu berlatih lapisan ke-10 dari Surah Divine Blade di depanku sekarang, sehingga aku akan tahu di mana kamu berada kurang setelah membacanya, dan saya akan memberi Anda beberapa saran. Bagus. Pria itu tidak ragu sama sekali, meskipun dia tidak tahu apakah Tang Zichen benar-benar berada di level ke-13 dari Surah Divine Blade, tetapi tidak ada ruginya berlatih sekali untuk dia lihat bagaimana jika dia benar-benar mencapai level ke-13. Tang Zichen tertawa dalam hati. Template untuk tingkat ke-10 dari Surah Divine Sabre ditemukan. Selama beberapa menit berikutnya, kebodohan itu benar-benar dipraktikkan untuk menunjukkannya kepada Tang Zichen. Setelah membacanya, Tang Zichen menatap sambil berpikir. Bagaimana? Tanya pria itu cemas. Tang Zichen berkata, jangan cemas, biarkan aku berpikir. Beberapa puluh detik kemudian, Tang Zichen berlatih tingkat ke-10 dari Surah Divine Blade. Tang Zichen segera menginstruksikan pria itu. Terima kasih banyak, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Pria itu sangat berterima kasih kepada Tang Zichen. Sama-sama, aku masih harus berterima kasih. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Tidak apa-apa, ngomong-ngomong, apakah kamu kenal seseorang yang pernah berlatih sampai tingkat ke-11? Tentu saja. Seorang teman saya baru saja berlatih sampai tingkat ke-11. Tang Zichen berkata dengan berani, saya pikir, saya juga cukup ditakdirkan dengan teman Anda itu, bisakah Anda membawa saya kepadanya dan saya akan membimbingnya juga? Masa, lebih dari pemujaanmu padaku.
Hehe, bagus, kalau begitu aku akan segera membawamu ke sana, temanku akan berutang budi padaku kali ini. Itu benar, kamu telah melihat panduanku, itu tidak dapat dibeli dengan koin sian dalam jumlah berapapun, temanmu akan sangat senang dibimbing olehku dan akan sangat berterima kasih padamu. Hehe, Tang Zichen kembali ke sebuah gua. Template untuk lapisan ke-11 dari Surah Divine Blade ditemukan lagi. Ah Liao, Ah San, apa yang kamu lakukan di sini? Ah Liao, lihat siapa yang aku bawa. Siapa dia? Dia adalah Surah Kamen Razor yang berlatih ke tingkat ke-13. Dia baru saja membimbingku. Aku pikir itu terlalu tepat. Dia bersedia membimbingmu sekarang demi aku. Kamu harus berlatih Surah Kamen Razor tingkat ke-11 di depannya. Ah, tidak perlu. Pria bernama Ah Liao itu mendengus dan terlihat sangat bangga. Ah Liao, dengarkan aku, kamu pasti akan mendapat potongan. Katakan padanya untuk keluar dari sini. Ah Liao itu meraung. Tang Zichen agak tertekan, dia tidak menyangka Ah Liao ini tidak mudah ditangani. Tang Zichen tersenyum, Ah Liao bukan, kamu sepertinya tidak percaya diri dengan levelku. Siapa kamu, tidak tahu. Selain itu, dengan levelku aku masih membutuhkan bimbinganmu, konyol. Ah Liao mendengus. Tang Zichen berkata, baiklah kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu kalah, beri aku 100 koin sian. Jika kamu menang, aku akan memberimu 1000 koin sian. Ah Liao itu terkejut. Apa taruhannya? Ah Liao menatap Tang Zichen dan bertanya. Tang Zichen berkata, kamu mengirim gerakan acak sekarang untuk menyerang temanmu, San. Kenapa aku harus menyerang temanku? Kamu lakukan apa yang aku katakan dulu. Bagus. Setelah mengatakan itu, Alyoton itu menyerang Ahsan dengan pisau. Boom. Ahsan langsung dikalahkan. Tang Zichen berkata, kamu melihatnya, Ahsan baru saja kalah darimu dalam sekali jalan. Omong kosong, dia hanya dilatih sampai tingkat ke-10. Tang Zichen berkata, sekarang aku hanya perlu menyenggol Ahsan. Kamu menggunakan gerakan yang sama seperti yang baru saja kamu lakukan dan Ahsan bisa mengalahkanmu. Haha, mimpi tentangmu. Kalau begitu kita lihat saja. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berkata kepada Ahsan, Ahsan, kemarilah, aku akan menginstruksikanmu tentang bagaimana kamu harus mematahkan gerakan yang baru saja dilakukan Ah Liao. Tang Zichen mencondongkan tubuh ke telinga Ahsan dan berkata, lalu bertanya, apakah sudah jelas? Dipahami. Oke, Liao, sekarang kamu bisa menggunakan gerakan yang sama seperti yang baru saja kamu lakukan untuk menyerang Ahsan. Jika kali ini kamu bisa memenangkan Ahsan, aku akan kalah darimu untuk 1000 koin sian. Jika kamu tidak bisa menang, merepotkanmu, beri aku 100 koin sian. Aku benar-benar tidak percaya. Setelah mengatakan itu, Ah Liao menggunakan jurus yang sama untuk menyerang Ahsan. Namun, kali ini Ahsan melewati dorongan Tang Zichen dan dia melakukan serangan balik seperti yang dikatakan Tang Zichen. Swoosh, berdengung. Dang. Dalam waktu 3 tarikan napas pisau di tangan Ah Liao jatuh ke tanah. Ah Liao itu tercengang, gerakan yang sama yang baru saja mengalahkan Ahsan dalam hitungan detik. Ini terlalu luar biasa. Aku tidak percaya, datang lagi. Ah Liao meraung dan sekali lagi mengambil pisaunya untuk menyerang Ahsan. Sayangnya, sama saja, dalam 3 tarikan napas pisau di tangan Ah Liao jatuh lagi. Ahsan sekarang tercengang, dia hanya diinstruksikan oleh Tang Zichen tentang cara melakukan serangan balik, dan yang mengejutkan, dia menang, tetapi dia hanya berlatih sampai tingkat ke-10. Ahsan memandang Tang Zichen dengan mata penuh kekaguman. Saat ini Tang Zichen tampak seperti dewa di matanya. Tang Zichen tersenyum, Ah Liao, apakah kamu sudah mengambilnya? Jika kamu punya masalah, kamu memberiku 100 sen yang kamu berutang padaku. Ah Liao tinggal sebentar, dan mengeluarkan 1000 koin sian dalam sekejap.
Tang Zichen langsung pergi untuk mengambilnya, lalu berkata kepada Ahsan, "Ahsan, aku pergi dulu. Kakak, beri Ah Liao satu kesempatan lagi, dia pasti tahu betapa kuatnya kamu sekarang." Ahsan sibuk mendesak Ah Liao, "Ah Liao, cepat katakan sesuatu, minta maaf padanya." Ah Liao sekarang mulai meragukan kehidupan juga. "Ayo cepat." Ah Liao berkata sambil menggigit, "Maaf, saya salah. Saya seharusnya tidak terlalu sombong di depan Anda, dan saya harap Anda tidak melihat saya dalam sudut pandang yang sama." Tang Zichen berkata, "Tidak perlu meminta maaf kepada saya, lagi pula, Anda tidak berutang apapun kepada saya, sebaliknya Anda memberi saya 100 sen. Ahsan juga sibuk memohon, "Kakak, beri dia satu kesempatan lagi." Tang Zichen berkata, "Jika Anda ingin saya membimbingnya lagi Anda bisa, tetapi tidak lagi gratis." Ah Liao dengan sibuk berkata, "Tidak perlu gratis, harga berapapun bisa dinegosiasikan, selama Anda bisa membimbing saya." Tang Zichen berkata, "Aku juga tidak mengadu, ini 10 koin sian." "Terima kasih." Ah Liao segera mengeluarkan 10 koin abadi. Tang Zichen mengambilnya dan berkata, "Baiklah, sekarang kamu bisa berlatih tingkat ke-11 dari Surah Divine Blade sekali untuk menunjukkannya kepadaku." "Ya." Swoosh. Ah Liao segera berlatih. Tang Zichen menyaksikan tanpa berkedip, akhirnya menyelesaikan lapisan ke-11 dari template. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen telah berlatih lapisan ke-11 dari Surah Divine Blade lagi. Tang Zichen tertawa dalam hati, latihan ini sangat cepat, jika dia tidak menemukan jalan pintas ke template, dia akan membutuhkan waktu 30 hingga 50 tahun untuk berlatih ke lapisan ke-11 dari Surah Divine Blade. Pada tingkat ini, Tang Zichen curiga tidak akan lama untuk 100 lapis. Setelah itu, Tang Zichen dengan santai menginstruksikan Ah Liao dan kemudian pergi. Tang Zichen berkata kepada Ahsan, "Ahsan, apakah kamu masih mengenal seseorang yang telah berlatih sampai lapisan ke-12? Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" Ahsan menyentuh kepalanya, apakah ini kecanduan mentoring untuk Tang Zichen? Tang Zichen berkata, "Saya ingin menginstruksikan beberapa lagi." "Saudaraku, apa gunanya ini bagimu? Kamu tidak mengerti ini namanya membeli hati orang." "Oh, jadi, meskipun aku tahu siapa yang berlatih ke tingkat 12, tapi itu bukan temanku, jadi pihak lain mungkin tidak akan memberiku muka." "Ah, tidak masalah, jika dia tidak ingin aku membimbingnya, itu adalah kerugian orang lain. Oke, aku akan membawamu untuk menemukannya." Tang Zichen datang ke gua lain. Di dalam gua, seorang wanita sedang berlatih Surah Divine Blade. Seluruh gua bergetar, untungnya semua orang memasang sistem penahan, atau gua itu harus diledakkan. "Nona Mif!" teriak Ahsan dari pintu masuk gua. Namun, tidak ada tanggapan langsung dari dalam. Ahsan berkata kepada Tang Zichen, "Nona Meifu di dalam ini berasal dari tempat yang sama denganku, dan meskipun identitasku belum layak berteman dengannya, aku masih ingin memberinya kesempatan ini." Tang Zichen berkata, "Nona Mif ini, apakah dia berasal dari tempat yang besar?" "Tidak buruk, cukup jenius untuk seorang gadis yang baru berusia di bawah 1 juta tahun sekarang." "Wow, jadi kelihatannya bagus." Tepat pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih dengan tubuh peri keluar. Wanita ini memiliki wajah beku dan sikap dingin, seolah-olah semua orang berutang jutaan padanya, tetapi penampilannya bagus dan tubuhnya memukau, terutama payudaranya. Pria manapun yang memandangnya tidak akan bisa menolak. "Untuk apa?" Wanita itu menatap Ahsan dengan tatapan dingin di matanya. Ahsan sibuk berkata dengan hormat, "Nona Maif, yang di sampingku ini, namanya Tang Zichen, izinkan aku memberitahumu. Oh, dia orang yang tinggi, dia bersedia membimbingmu." "Aku bimbing aku. Jika kamu ingin mengejarku, katakan saja, aku benci orang munafik seperti itu."
Mif itu mendengus dan melirik Tang Zichen dengan penghinaan tanpa akhir. Tang Zichen benar-benar agak tertekan untuk dibenci, tetapi siapa yang ingin Tang Zichen menjadikannya templatnya, jadi itu harus ditanggung. Tang Zichen tertawa, gadis cantik, jangan berpikir hanya karena kamu cantik, kamu hanya bisa mencoreng orang. Aku tidak punya waktu untuk mengejarmu, seperti yang kamu lihat aku dianggap pria yang cantik, dan ketampananku di dunia pria tidak lebih buruk dari penampilanmu di dunia wanita, kan? Konyol, kenapa aku tidak melihat di mana kamu tampan? Maaf, aku akan melatih ilmu pedangku, tolong jangan ganggu aku tidak akan menyukaimu, dan aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai, bahkan jika aku harus menginstruksikan ini belum giliranmu. Ahsan berkata dengan canggung, kakak, aku lupa memberitahumu, Nona Meifu memiliki hubungan yang baik dengan kelas menengah immortal atas kita, satu-satunya yang telah berlatih ke tingkat ke-13, si Haoxiang. Si Haoxiang adalah orang yang dia sukai. Tang Zichen tertawa, si Haoxiang, baunya enak, aku mengagumi keberanian orang tuanya. Beraninya kamu menghina Howiku. Meifu sangat marah. Tang Zichen berkata, baiklah, gadis cantik, kamu tidak membutuhkan bimbinganku, tidak apa-apa, itu kehilanganmu, selamat tinggal. Tang Zichen tidak peduli untuk memperhatikannya, dia berbalik dan pergi. Ahsan berkata, kakak, aku akan membawamu untuk menemukan orang lain, bagaimanapun, tidak hanya ada Meifu yang telah berlatih tingkat ke-12 dari Surah Divine Blade di sini. Bagus, jangan cari yang cantik kali ini, cari yang berpenampilan normal agar tidak mengatakan aku mengejarnya lagi. Bagus, kebetulan ada beberapa wanita. Tang Zichen datang ke pintu masuk gua lagi. Ahsan berkata, yang ada di dalam gua ini adalah seorang wanita sapi, yang disebut Lonceng Ungu. Sejauh yang saya tahu, Lonceng Ungu ini baru saja berlatih tingkat ke-12 dari Surah Divine Blade, dan merupakan yang terlemah di antara lusinan orang, sedang berlatih tingkat ke-12. Siapa yang terkuat? Bukan kebetulan, Miss Mif barusan, dia yang terkuat dari semua yang telah berlatih tingkat ke-12, dia memiliki bimbingan si Haoxiang, tentu saja orang lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Tang Zichen berkata, baiklah, aku ingin membuat gadis banteng ini mengalahkan Meifu dalam beberapa menit, dan mengalahkannya sampai tidak bisa melawan. Pada saat itu, seorang wanita bertanduk keluar dan bertanya, apa yang kalian bicarakan di pintu masuk gua saya? Ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya punya waktu sekarang. Wanita klan sapi ini, yang cukup baik hati, mengira Tang Zichen dan Ahsan ada di sini untuk berkonsultasi dengannya. Ahsan tersenyum, Nona Zilbel, Anda salah paham, kami di sini bukan untuk berkonsultasi dengan Anda, sebaliknya ini kakak laki-laki saya, dia di sini untuk membimbing Anda. Untuk menginstruksikan saya. Siapa dia? Wanita klan sapi itu memandang Tang Zichen. Tang Zichen berkata, kamu Purple Bell bukan? Apakah kamu ingin mengalahkan Maif? Tentu saja aku ingin, tapi itu tidak realistis saat ini, aku baru saja berlatih ke tingkat ke-12 dari Surah Divine Blade, bahwa Mif sangat berbakat dan ditakdirkan abadi, aku khawatir aku tidak akan bisa untuk mengejar ketinggalan, dan dia meminta si Haoxiang untuk membimbingnya. Si Haoxiang adalah orang paling berbakat di sini, kekasih impian semua gadis di kelas menengah atas abadi kita. Tang Zichen tersenyum, termasuk kamu. Ziling merasa malu, sayangnya, dia mungkin tidak tertarik padaku. Sepertinya kamu juga memuja si Haoxiang. Hehe, siapa yang tidak memuja yang kuat? Tang Zichen berkata, baiklah, Nona Lonceng Ungu, saya akan membiarkan Anda mengalahkan Mif, dan juga, saya akan membiarkan Anda mengalahkan si Haoxiang, yang merupakan tugas yang sangat mudah bagi saya. Anda sekarang, di depan saya, berlatih semua 12 level dari Surah Divine Blade, dan aku akan melihat di mana kamu gagal dalam latihan. Apakah kamu benar-benar bermain? Ayo cepat. Ini.
Ziling ragu sejenak, lalu benar-benar berlatih. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen berlatih tingkat ke-12 dari Surah Divine Blade lagi. Tang Zichen mengangguk, tidak buruk, tetapi ada banyak hal yang perlu diperbaiki, jadi sekarang saya akan memandu Anda satu persatu. Ayo pergi ke tempat yang ramai. Mengapa kita pergi ke tempat yang ramai untuk memandu? Ini untuk semua orang untuk melihat dan untuk Maif untuk melihat dan setelah itu aku ingin kamu menantang Maif dan menghajarnya di depan umum. Violet Bell sepertinya sulit dipercaya. Jadi Tang Zichen datang ke salah satu tempat paling jelas di lembah dan hampir semua orang bisa melihat Tang Zichen menginstruksikan Violet Bell untuk berlatih Surah Divine Blade segera setelah mereka keluar dari gua. Saat ini, di gua tertentu, Mei Fu berteriak dari mulut gua, "Kakak Howe, bolehkah saya masuk?" "Masuklah." Maif masuk ke dalam gua dan tersenyum, "Hehehe, Kakak Howe, sepertinya kamu sudah membaik lagi." "Tidak buruk, lagi pula, aku sudah berlatih ke tingkat ke-13, bagaimana aku bisa meningkat begitu cepat?" "Kakak Howe, aku akan memberitahumu sebuah lelucon." "Apa?" Seorang nerotik baru saja datang ke pintu masuk gua saya dan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin mengajari saya. Apakah menurut Anda itu lucu? Psikopat yang mana? Laki-laki atau perempuan? Pria cukup tampan. Sampah, sepertinya dia mencoba menjemputmu. Ya, aku mengeksposnya di depan umum dan dia licik, lalu dia pergi. Sungguh menyedihkan betapa banyak sampah di dunia ini. Hehe, Brother Howe, kita sudah lama datang ke Immortal Academy kan? Benar. Kakak Howe, kalau begitu kamu benar-benar tidak kesepian sendirian. Si Ho Hyang itu langsung berkata, "Mif, apa yang ingin kamu katakan?" "Howe, kita tumbuh bersama, kau tahu hatiku." "Maif, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu lagi? Dalam hatiku aku hanya menganggapmu sebagai adikku." "Si Hao Xiang, apakah aku benar-benar kalah dengan Su Xiao Kiao?" Mata Mif itu berkaca-kaca saat dia bertanya. "Maif, ayolah, ini bukan sukiyaki. Itu dia, aku tidak mengerti di mana aku lebih buruk darinya. Maif, aku benar-benar tidak cukup baik untukmu. Tidak, kamu sempurna dalam pikiranku, tak terkalahkan selamanya, tidak ada yang lebih baik darimu, aku menginginkanmu, aku menginginkanmu, aku menginginkanmu." Maif berteriak penuh ketidakteraturan. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen berlatih lagi di tingkat ke-12 pedang suci surah. Hanya 1 jam yang lalu, Tang Zichen telah berlatih ke tingkat ke-9. Tang Zichen sendiri sulit mempercayainya. Ini adalah ritme dominasi. Tidak lama kemudian, Maif menangis dan keluar dari gua si Haoxiang, dan segera melihat tempat yang menonjol di depannya, tempat Tang Zichen sedang mengajar lonceng ungu. Mei Fu segera menyeka air matanya dan berteriak, "Kakak Howe, keluar dan lihat." Tidak lama kemudian si Hao Xiang keluar. "Mei Fu, trik macam apa yang kamu coba mainkan lagi? Sudah kubilang aku hanya memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku." Maif berkata, "Bukan itu yang sedang kubicarakan denganmu sekarang, lihat ke sana." Si Haoxiang mendongak dan berkata, "Siapa itu? Aku tidak percaya kamu membimbing sapi itu di Wisteria, mungkinkah siapapun yang mencoba mengambil sapi itu?" "Astaga, selera yang kuat." Maif berkata, dia psikopat yang baru saja kuceritakan tentang siapa yang ingin membimbingku." "Apa? Itu dia. Ayo pergi, naik dan lihat." Jadi, si Haoxiang segera terbang perlahan menuju sisi Tang Zichen, dan di tengah jalan, si Haoxiang dengan sengaja mengutak-atik rambutnya yang panjang dan tergerai. "Wow, my man god." Tiba-tiba, gadis-gadis di kedua sisi lembah yang kebetulan melihatnya digerakkan oleh gerakan tampan si Haoxiang di musim semi, dan pada saat ini, si Haoxiang adalah pria paling tampan di dunia, seluruh dunia, bahkan Maif, yang mengikuti di belakangnya, berkata dalam hati,
saya pikir, benar-benar tidak dapat menemukan pria yang lebih sempurna di dunia selain Howe. Su Xiao Qiao, kamu benar-benar buta. Howe saya sangat tampan, dan kamu bahkan tidak menyukainya. Si Hao Hang sangat menikmati banyak mata nimfomaniak yang berkilauan. Pada saat ini, Ziling yang mendengar keributan itu juga sibuk menghentikan latihan pedangnya dan menatap si Hao Xiang. Ziling dengan bersemangat berkata, dia datang, dia datang. Tang Zichen memutar matanya dan berkata, siapa di sini? Dewa manusia, dia terbang ke arahku. Wow, apakah ini nyata? Aku tidak bermimpi kan? Kenapa dia terbang ke arahku? Apakah dia tertarik padaku? Tidak, aku punya untuk berdandan dulu. Ziling sedikit tidak normal karena kegembiraan. Tang Zichen melihat ke langit, hanya untuk melihat seorang pria yang terlihat sangat mengambang dan gagah terbang di Su. Dia memiliki rambut perak yang mengambang dalam penerbangan, pakaian yang dia kenakan juga sangat berkelas, dan wajahnya tidak mengejutkan, buruk mencari bayi. Tang Zichen mendengus, mungkinkah ini si Hao Xiang? Dewa laki-laki dari semua gadis di sini. Tang Zichen, bantu aku melihat apakah rambutku berantakan sekarang, dan apakah pakaian di tubuhku rapi atau tidak. Cepatlah, tunggu, dia terbang ke sini. Ziling sibuk bertanya pada Tang Zichen. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa dan berkata dalam hatinya, singkirkan kedua tandukmu itu terlebih dahulu. Dalam waktu singkat, si Hao Xiang terbang ke jarak pendek di depan Tang Zichen. Si Hao Xiang layak mengenakan aura langsung dari gerbang, tetapi saat ini banyak orang berdiri di pintu masuk gua di kedua sisi lembah, menonton. Si Hao Xiang datang dan berkata kepada Tang Zichen, kamu pendatang baru, bukan? Belum pernah melihatmu sebelumnya. Ya, baru di sini, kata Tang Zichen. Si Hao Xiang memandang Ziling dan tersenyum, kudengar kamu ingin membimbing sepupuku. Siapa yang kamu maksud dengan itu? Maif di belakang si Ho Hiang berteriak, dengar, namaku Maif. Oh, kamu sepupu Siti Goodsen. Nah, sekarang kamu berani membimbingku. Maif mendengus. Tang Zichen berkata, ini bukan lagi pertanyaan apakah saya berani atau tidak, tetapi apakah saya bersedia. Pernahkah Anda melihat Nona Zilbel ini? Dia baru saja dibimbing oleh saya selama setengah jam, dan saya pikir dia melampaui Anda sekarang. Konyol, hanya lembu muda ini yang mencoba mengungguliku. Itu sudah terlampaui. Jika kamu tidak percaya padaku, lakukan beberapa gerakan dengannya dan lihat. Si Hao Xiang berkata, Meifu, mari kita coba, biarkan Neropati ini melihat bagaimana sepupu di bawah bimbinganku bisa didambakan oleh kodok kotor seperti dia. Bagus. Meifu terbang dan mengeluarkan pisau pendek dan berkata, Zilbel, lalu biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Tang Zichen berkata kepada lonceng ungu, aku baru saja menunjukkan semua kekurangan dari gerakanmu, jadi sekarang ikuti instruksiku dan lawan dia. Oh, bagus. Purple Bell tidak terlalu percaya diri di dalam. Mif adalah yang pertama menyerang. Violet Bell melihat serangannya, menggunakan gerakan yang disebut Ki seperti lautan awan, dan Violet Bell segera merespons dengan Miles of Galaxy. Setelah pertukaran pukulan yang gemuruh, lonceng ungu tidak berada di atas angin. Mifu tampak kaget, dan Purple Bell luar biasa, dia bukan tandingannya sebelumnya. Namun, Tang Zichen kecewa karena dia tidak menang dan hanya bertarung imbang, tampaknya pemahaman Purple Bell masih perlu disempurnakan. Namun, itu hanya langkah pertama sekarang. Lihat pisaunya. Mif segera menggunakan langkah kedua untuk bergegas. Tang Zichen segera mengirim pesan ke lonceng ungu, gunakan laut bunga sebagai gerakan kekuatan untuk menyerang ruang roh surgawinya. Begitu Ziling mendengarnya, dia melakukan apa yang diperintahkan. Detik berikutnya, terdengar jeritan kesakitan, hanya untuk melihat lengan salah satu lengan Mei Fu terpotong, hampir melepaskan lengannya. Ini, Ziling terkejut.
Tang Zichen dengan santai mengingatkannya dan menang dalam hitungan detik. Sepertinya Tang Zichen benar-benar sangat kuat. Jika Tang Zichen tidak mengingatkannya, Ziling pasti tidak akan tahu di mana sebaiknya menyerang atau langkah mana yang akan digunakan. Ketika si Haoxiang melihat sepupunya kalah, ekspresi wajahnya jelek dan agak sulit dipercaya. Tang Zichen berkata, lihat lonceng ungu yang kuinstruksikan telah mengalahkan Mif. Rekan si Haoxiang, melihat sepupu pembimbingmu itu sangat buruk. Wajah si Haoxiang jelek dan tatapannya dingin. Mei Fu segera berkata, Neropati, jangan hina saya Kak Howe, saya yang tidak berlatih dengan baik. Benarkah? Kalau begitu aku tidak tahu apakah si Haoxiang, apakah kamu ingin bertengkar denganku, kata Tang Zichen. Mengapa lebih dari tipuan? Maif bingung. Hahaha, karena tidak ada gerakan kedua, setelah satu gerakan, si Haoxiang kalah, jadi bergeraklah. Ketika si Haoxiang mendengar itu, dia berkata dengan marah, mulut penuh, saya ingin belajar bagaimana melakukannya. Tang Zichen tersenyum, saling, saya juga ingin melihat apakah Anda adalah bantal bersulam hit and miss, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Lihat pisaunya. Si Haoxiang Ton membantai Tang Zichen dengan pisau ini sepertinya menebas secara acak tetapi sebenarnya membawa teknik dan kekuatan yang sangat kuat, memblokir semua jalur mundur Tang Zichen ke atas dan ke bawah. Gerakan ini, jika apinya tidak ada tidak mungkin untuk ditampilkan, si Haoxiang ini mampu melakukan gerakan ini, itu menunjukkan bahwa ada dua trik. Namun, ekspresi Tang Zichen sangat halus saat ini. Tang Zichen berkata dalam hati, gerakan ini bagus, itu harus menjadi salah satu jurus tingkat ke-13 dari pedang Dewa Sura, meskipun aku belum berlatih pedang Dewa Sura tingkat ke-13, tapi aku bisa melihat bahwa ini gerakannya tidak mudah dilakukan. Hanya saja si Haoxiang seharusnya tidak memiliki cukup api, dan meskipun melakukan gerakan ini, sayangnya ada banyak celah. Bersambung.